dalam beberapa tahun belakang ini. Jadi pesertanya untuk film ya sekarang ini lebih lengkap alhamdulillah. Benar ya Pak Dan ya? Semangat ya. Karena kalau misalnya kami ini dari tim kategorisasi di dulu di zamannya Pak Dwiki juga gitu. Jadi pengajuan nih penambahan selama jelas dan memang banyak pendaftarnya, dan kita juga bisa menjelaskan itu dengan tepat banget, udah punya apa yang mau dijelasin ke teman-teman media dan untuk pertanggungjawaban kita internal juga itu udah langsung ACC, jadi semakin lama semakin lengkap, terbaik ya. Kita mau buka ya pokoknya ya kesempatan buat teman musisi. Baiklah, oke, kita akan lanjut untuk kita buka sesi pertama. Untuk teman-teman media silakan untuk mengajukan pertanyaannya, boleh ditujukan apakah mau kepada Pak Menteri atau Pak Wamen atau Mas Chandra dan Mbak Rani. Silakan, saya buka untuk sesi pertama. Oke, boleh angkat tangannya, disebutkan nama medianya, dari media mana, dan bisa mendekat ke mikrofon yang ada di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Silakan, ada yang mau bertanya? Teman-teman, adakah? Nah, boleh Mas, dengan Mas siapa Mas? Selamat siang. Yes. Selamat siang. Saya Rian dari lesemusik.com. Ya. Terima kasih atas kesempatannya dan selamat atas dimulainya acara paling bersejarah di industri musik Indonesia. Terima kasih. Saya ingin bertanya bahwa perihal kontemporer, bidang kontemporer ini subnya ada berapa? Kalau memang itu masih baru ya. Terus juga begitu juga dengan vokal director ya, ini agak-agak menarik juga karena takutnya iri sama director lain yang ada di belakang panggung, belakang proses rekaman gitu. Apakah ini juga akan ada kesempatan untuk director lain nantinya, dan landasan vokal director masuk dalam anugerah musik Indonesia itu kira-kira apa, Mas Chandra ya? Terus ke Pak Sarani mungkin ya, apa yang paling sulit ditemui ketika melihat musisi-musisi baru memasukkan materinya ke dalam anugerah musik, atau apakah ada musik yang sebelumnya tidak diketahui atau apa gitu ya. Terus bagaimana dengan kualitas audio di daerah saat ini, karena saya melihat bahwa musisi daerah ini pemalu orangnya, begitu agak minder untuk ngirim data. Bagaimana caranya untuk mereka bisa mengakses itu, karena setahu saya ya tadi yang disebutkan bahwa internet juga susah, beli kuota juga mahal, padahal secara kualitas mereka bagus gitu. Studio rekaman juga dia harus kuota besar ya. Nah, buat saya kemarin 5.000 pendaftar itu sedikit sekali ya. Adakah target khusus juga dari pendaftar itu? Itu saya. Dan saya berharap bukan hanya anugerah musik Indonesia yang disupport Kementerian Kebudayaan, tapi juga anugerah-anugerah lain yang bisa berkaitan dengan musik budaya. Terima kasih. Terima kasih Mas, pertanyaannya luar biasa bagus. Boleh kasih tepuk tangan dong. Ini semua ya kan, semuanya ada di sini pertanyaannya. Itu dari Mas Chandra dulu mengenai kategori kontemporer itu sendiri. Ada strukturnya. Boleh. Untuk pertanyaan pertama kepada Mas Chandra, untuk pertanyaan kategori kontemporer tadi yang ditanya apa ada? Iya, dasarnya gimana, susuknya sendiri ada gimana? Boleh dijawab. Ya, nanti juga akan ditambahkan oleh Mbak Ani ya. Ya, betul. Tapi kira-kira begini, kami itu memang merangkum segala macam genre ya. Oke. Dan tidak hanya yang lagi happening di industri. Ya, keinginan kami itu selalu ingin semua genre diakui, tidak saja yang sedang happening, ya, apakah yang sudah viral, dan juga mereka yang kualitasnya bagus itu juga kita ingin memberikan penghargaan. Seperti halnya bagi musisi tadi Pak Menteri
mungkin bentuk dari penghargaan kepada musisi tradisi itu kami menciptakan membuat suatu website menjual karya-karya musisi tradisi alat musik yang tradisional, ya. Jadi sebagai bentuk penghargaan non biara kepada musik tradisi. Khusus untuk musik kontemporer juga begitu, ya. Itu mereka-mereka yang berkarya itu sudah dedikasinya seumur hidup untuk membuat musik kontemporer, tapi kurang happening di pasar. Nah, kami berpikir, jangan sampai kita lupakan mereka ini. Itulah akhirnya kita putuskan membuat kategori musik kontemporer, nanti ditambahkan oleh Mbak Rani. Kemudian ya saya pikir pelatih vokal, ya, atau karya lagu vokal. Jadi begini, kita sudah lama ya berkecimpung dalam bidang rekaman, ya, musik musik, dan kita perhatikan, kita pahami bahwa peran dari pelatih vokal ini sangat penting, ya. Karena kalau kita mendengar rekaman penyanyi, itu kuplet pertama biasanya memang pure dari si penyanyi atau arranger musik. Selebihnya kuplet kedua, kuplet ketiga, chorus itu betul-betul arahan dari pelatih vokal yang tidak sadari bahwa mereka itu punya talenta untuk mengarahkan vokal sedemikian rupa sehingga lagu itu bisa terangkat. Jadi kita juga jeli dan ingin memberikan perhatian kepada mereka. Tetapi mereka atau direktur vokal yang pure, ya, yang pure menangani vokal penyanyi secara keseluruhan. Jadi bukan setengah-setengah itu, sekedar menjaga intonasi, bukan, ya, bukan sekedar menjaga intonasi dan tidak fals, bukan itu. Tapi variasi sengkoknya dan potongan frase, ya, ini suatu itu pengaruh sekali ya. Itu kira-kira latar belakang dari kenapa kita ingin mengangkat mereka, dan mudah-mudahan mereka terus mengangkat. Jadi ini justru memotivasi banyak vokal director justru yang Mas Chandra untuk bisa memberikan yang terbaik untuk, karena memang itu pengaruh sekali di dalam studio rekaman, ya kan. Seorang vokal coach membuat tanpa disadari bisa membuat harmoni-harmoni yang indah yang disampaikan dan akhirnya membuat penyanyi tersebut menyanyikan dengan baik. Jadi apresiasi di tahun ini luar biasa. Tadi juga ada pertanyaan mengenai tadi buat Mbak Rani sudah dijawab kan? Silahkan kita jawab nih mengenai daerah nih, musisi daerah antusias nggak sih? Banyak nggak yang pada submit lagu-lagu karya mereka di daerah? Itu jadi yang sangat-sangat membuat saya senang karena saya ini seumur hidup indie, ya. Anak indie, ya kan? Nggak pernah ikut lagu. Jadi saya merasakan rasanya modalin diri sendiri itu harus kerja keras gitu, ya. Terus juga rasanya itu bagaimana kalau dapat apresiasi itu saya merasakan banget gimana gitu. Nah, untuk teman-teman dari daerah ini, apalagi yang kemarin di tahun kemarin ini banyak sekali modern etno. Jadi dia ada diatonik, ada pentatone-nya juga di dalamnya, dan itu sangat-sangat keren banget dari berbagai daerah. Kalimantan di tahun lalu itu entry-nya cukup banyak, seru, dan itu masuk ke dalam area yang ada yang world music, ada Jessie-nya gitu. Wah, keren ya, keren, dan itu surprising for me karena di tahun-tahun sebelumnya kan itu sangat-sangat kita nunggu-nunggu gitu, ya. Kalau pop daerah memang banyak gitu, pop daerah gitu. Tapi kalau untuk yang bentuk ini berbeda, dan ini sangat-sangat seru banget. Dan saya juga berharap di tahun ini dan tahun-tahun ke depan lebih banyak lagi, karena sebenarnya musik etno Indonesia ini selain banyak banget jenisnya, dari Sabah sampai Merauke itu segala macam, itu kalau misalnya kita perhatiin kecil-kecil lah, ya. Kalau misalnya as producer gitu, misalnya kita ambil percussion sides-nya aja, atau misalnya kita ambil percussion dari timur tapi kita pakai beberapa alat musik yang lainnya dari Indonesia bagian barat misalnya, itu bisa gitu, dan itu seru banget. Dan itu menjadi, kalau di jazz itu kita ngomongnya fusion gitu,
dari daerah ya yang Itu ya, itu aja ya. Iya itu. Yang satu lagi. Targetnya kan kemarin kan 5.000 ya. Oh, targetnya daftar. Iya. Oh, kalau saya sih bismillah sih moga-moga lebih ya tahun ini ya. Amin. Paling tidak kita nambah 500 tiap tahun, kalau bisa 1.000. Amin. Tahun depan lagi 2.000. Karena menurut saya angka masif itu harusnya bisa di atas 10.000 dan bisa ratusan ribu. Sebenarnya itu pencinta lagu dan teman-teman musisi dari daerah itu jumlahnya banyak banget mas.